drastis yang berdampak pada pendapatan secara global. Sesuai dengan anjuran pemerintah, untuk tetap dapat beroperasional, hotel diwajibkan menerapkan protokol kesehatan pada setiap aktivitas bagi semua orang untuk mencegah penularan virus COVID-19. Sebagai orang pertama kali yang bertemu dengan tamu di hotel, resepsionis di Honor Resort Ubud diwajibkan untuk menerapkan protokol kesehatan dalam menangani tamu check-in dan check-out maupun bagi tamu yang sekedar berkunjung. Adapun rumusan masalah pada penulisan laporan ini, yaitu yang pertama, bagaimanakah peranan resepsionis dalam menangani tamu check-in dan check-out pada masa pandemi COVID-19 di Honor Resort Ubud? Yang kedua, apa saja kendala yang dihadapi resepsionis dan bagaimanakah cara mengatasi kendala tersebut dalam menangani tamu check-in dan check-out pada masa pandemi COVID-19 di Honor Resort Ubud? Berdasarkan pemaparan rumusan di atas, adapun tujuan penulisannya yaitu yang pertama tujuan umum, yaitu untuk mengetahui peranan resepsionis dalam menangani tamu check-in dan check-out pada masa pandemi COVID-19 di Honor Resort Ubud. Untuk tujuan khusus ada dua, yaitu yang pertama untuk mengetahui peranan resepsionis dalam menangani tamu check-in dan check-out pada masa pandemi COVID-19 di Honor Resort Ubud. Dan yang kedua, untuk mengetahui kendala-kendala apa yang dihadapi resepsionis dan cara mengatasi kendala tersebut dalam menangani tamu check-in dan check-out pada masa pandemi COVID-19 di Honor Resort Ubud. Adapun manfaat penulisan dari laporan ini, yaitu yang pertama bagi mahasiswa adalah sebagai persyaratan kelulusan, yang kedua sebagai media pembelajaran dan untuk mempersiapkan diri ketika memasuki dunia kerja. Dan yang kedua ada bagi lembaga pendidikan, khususnya Akademi Pariwisata dan Pasar, yaitu sebagai bahan bacaan dan sebagai bahan masukan dalam mengembangkan kurikulum. Dan yang ketiga, bagi perusahaan, yaitu sebagai saran atau masukan bagi pihak manajemen perusahaan ketika ada situasi seperti pandemi COVID-19 ini. Adapun permasalahan dalam penulisan ini hanya membahas tentang peranan dan prosedur kerja resepsionis dalam menangani tamu check-in dan check-out di Front-Office Departemen pada masa pandemi COVID-19 sesuai dengan standar operasional prosedur di masa pandemi dalam kategori tamu individu tanpa reservasi dan tamu individu dengan reservasi. Pada bagian landasan teori, adapun pengertian berbagai teori dari beberapa ahli yang dapat saya simpulkan, yaitu yang pertama, pengertian peranan. Peranan adalah suatu tindakan atau tingkah laku individu yang teratur di mana individu tersebut menduduki suatu kedudukan dalam suatu organisasi. Yang kedua ada pengertian resepsionis. Resepsionis merupakan penerima tamu dan pemberi salam pertama kepada tamu yang datang serta sebagai pusat informasi mengenai kebutuhan tamu. Yang ketiga ada tamu. Tamu merupakan seorang individu maupun kelompok yang berkunjung mendatangi suatu tempat atau hotel untuk berekreasi dan menginap serta menggunakan fasilitas dan jasa-jasa yang telah disediakan. Yang keempat ada check-in. Check-in adalah proses tamu melakukan registrasi kamar hotel baik dengan reservasi maupun tanpa reservasi. Yang kelima ada check-out. Check-out adalah proses tamu meninggalkan hotel yang masa tinggalnya sudah berakhir setelah membalikan kunci kamar dan membayar semua tagihan pada saat menggunakan jasa dan fasilitas hotel. Selanjutnya ada resort. Resort merupakan suatu kawasan yang memiliki keindahan alam yang di dalamnya terdapat akomodasi dan sarana hiburan sebagai penunjang kegiatan wisata. Selanjutnya ada pandemi. Pandemi adalah terjadinya suatu wabah penyakit yang menyerang banyak korban secara bersamaan di berbagai negara. Yang terakhir ada COVID-19. COVID-19 adalah penyakit menular yang disebabkan oleh suatu kelompok virus yang disebut coronavirus. Coronavirus ini dapat menyebabkan infeksi saluran pernapasan yang bisa menyerang siapa saja. Wabah COVID-19 pertama kali dideteksi di kota Wuhan, Provinsi Hubei, Tiongkok pada tanggal 1 Desember 2019. Untuk mencegah penularan virus ini, semua orang diwajibkan untuk menerapkan protokol kesehatan. Baik, pada bagian metode penelitian, yang pertama ada waktu dan tempat penelitian. Penulis melakukan penelitian ini selama 6 bulan yang dimulai dari tanggal 28 Desember 2020 sampai dengan tanggal 28 Juni 2021.
Sementara yang dijadikan tempat penelitian yaitu Honai Resort Ubud yang berlokasi di Jalan Sriwedari, Desa Tegalantang, Kecamatan Ubud, Provinsi Bali. Sedangkan yang menjadi objek penelitian adalah bagian resepsionis pada Departemen Front Office dalam menangani tamu check-in dan check-out. Sumber data di sini dibagi menjadi dua, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Adapun sumber data primer dalam penelitian ini diperoleh dari pencatatan dokumen, wawancara, dan observasi dengan staf resepsionis yang bekerja di Honai Resort Ubud. Dan yang kedua ada data sekunder, diperoleh dari buku-buku dan referensi-referensi ataupun artikel yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan penulis. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan penulis ada 3, yaitu yang pertama, observasi partisipasi dengan melakukan pengamatan langsung yang terlibat dalam aktivitas di Honai Resort Ubud tentang proses yang diteliti. Yang kedua ada wawancara atau interview, yaitu tanya langsung kepada staf front office di Honai Resort Ubud mengenai informasi yang terkait dengan penelitian yang dilakukan. Yang ketiga ada pencatatan dokumen, yaitu mencatat melalui dokumen atau arsip serta buku-buku yang berkaitan dengan masalah penelitian. Analisis data yang digunakan dalam penulisan tugas akhir ini adalah metode deskriptif kualitatif, yaitu metode pengolahan data dengan menggambarkan data secara rinci, sehingga diperoleh simpulan secara umum. Baik, pada bagian hasil dan pembahasan, gambaran umum perusahaan. Gambaran umum perusahaan yang dimaksud oleh penulis adalah mengenai tempat penulis dilakukan penelitian. Yang pertama adalah sejarah Honai Resort Ubud. Honai Resort Ubud dibuka pada bulan Oktober tahun 2016 yang menggunakan konsep budaya dan rumah adat dari Papua, yaitu rumah Honai yang berbentuk bulat serta menggunakan atap alang-alang. Honai Resort Ubud memiliki 6 unit gedung yang berbentuk bulat berlantai 2. Pemilik resort ini yaitu Bapak I Gusti Ngurah Agung Mahajaya yang berasal dari Puri Kedisan, Tegalalang. Selain menggunakan konsep budaya sebagai landasan pembangunannya, resort ini juga menggunakan konsep retreat kesehatan yang cocok untuk menenangkan pikiran. Baik, berikut dapat dilihat gambar logo perusahaan dari Honai Resort Ubud. Selanjutnya, fasilitas Honai Resort Ubud. Yang pertama ada kantor depan dan kamar deluxe room. Yang kedua ada hot tub restoran dan spa yang bernama Darba Spa. Selanjutnya ada yoga studio yang bernama Yoga Shala dan coffee shop yang bernama Ethnic Coffee. Selanjutnya ada kolam renang utama yang terletak di tengah-tengah kawasan Honai Resort. Selanjutnya ada pool bar yang bernama Tiki Bar. Dan yang terakhir ada area parkir Honai Resort Ubud yang terletak di depan. Berikut dapat dilihat struktur organisasi di Honai Resort Ubud, yaitu sebagai berikut. Baik, selanjutnya kita masuk pada pokok pembahasan dari penulisan laporan ini, yaitu yang pertama, peranan resepsionis dalam menangani tamu check-in dan check-out pada masa pandemi COVID-19 di Honai Resort Ubud. Pada masa pandemi COVID-19, sebelum memulai pekerjaan, resepsionis diwajibkan untuk melakukan tahap-tahap persiapan sebelum menerima tamu, yaitu yang pertama, ada memakai uniform atau seragam dan menggunakan masker. Yang kedua, membersihkan front desk dan lobby area serta menyemprotkan disinfektan. Untuk poin pertama dan kedua ini merupakan salah satu bentuk penerapan protokol kesehatan. Yang ketiga, melihat catatan pada logbook, yaitu kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan serta handover pekerjaan yang belum terselesaikan oleh shift sebelumnya. Yang keempat, ada memeriksa petty cash untuk memastikan apakah sudah balance antara jumlah uang dan catatan pada transaksinya.
Dan yang kelima, melihat data-data tamu yang akan check-in dan check-out pada komputer. Yang keenam, mempersiapkan semua formulir yang akan digunakan. Yang ketujuh, memeriksa peralatan digital seperti printer, scanner, dan apakah masih bisa digunakan. Dan kedelapan, menyiapkan koresponden tamu yang akan check-in. Yang terakhir adalah membuat catatan singkat tentang tamu yang akan check-in dan check-out pada hari itu. Biasanya catatan ini berisi nama tamu, nama menginap, tipe kamar, status pembayaran, serta special request dari tamu yang akan check-in. Setelah melakukan persiapan yang telah dipaparkan sebelumnya, ada pun prosedur yang harus dilakukan resepsionis dalam menangani tamu check-in dan check-out tanpa reservasi atau walk-in guest pada masa pandemi COVID-19, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, menyambut tamu dengan mengucapkan salam dan menawarkan bantuan. Yang kedua, memastikan tamu yang datang menggunakan masker dan memeriksa suhu tubuh tamu. Yang ketiga, mempersilakan tamu untuk mencuci tangan atau hanya menggunakan sanitizer serta meminta surat keterangan bebas COVID-19. Poin kedua dan ketiga, ini termasuk bentuk dari penerapan protokol kesehatan. Yang keempat, menanyakan tamu mengenai reservasi. Apakah tamu tersebut telah membuat reservasi sebelumnya atau tidak? Untuk yang kelima, memberikan informasi mengenai ketersediaan kamar serta fasilitas yang tersedia. Biasanya, resepsionis akan menawarkan kepada tamu untuk melihat kamar terlebih dahulu sambil menjelaskan fasilitas beserta harga kamar tersebut. Yang keenam, mendaftar tamu, yaitu meminta tamu untuk mengisi kartu registrasi atau registration form yang dibantu oleh resepsionis. Yang ketujuh adalah menyelesaikan proses administrasi, yaitu melakukan proses pembayaran tagihan kamar saat check-in. Waktunya lagi 2 menit ya. Yang ke-8 adalah memberikan kunci kamar. Yang ke-9 adalah mengantar kamar ke tamu. Yang ke-10 memeriksa kamar tamu, dan yang terakhir mempersilakan tamu memasuki kamar. Selanjutnya, untuk prosedur dalam menangani tamu check-in, individu check-in dengan reservasi pada masa pandemi COVID-19 memiliki beberapa langkah-langkah yang sama dengan prosedur dalam menangani individu check-in tanpa reservasi. Tetapi terdapat pembeda, yaitu dalam hal menanyakan tamu reservasi. Jika tamu mengatakan telah membuat reservasi sebelumnya, maka resepsionis akan memeriksa daftar reservasi pada reservation chat dengan menanyakan kepada tamu atas nama siapa reservasi itu dibuat. Setelah menemukan reservasi tersebut, resepsionis akan membacakan ulang reservasi untuk memastikan reservasi tersebut sudah benar atau tidak. Langkah selanjutnya, resepsionis akan meminta tamu untuk mengisi kartu registrasi dan melanjutkan langkah-langkah yang sama seperti menangani tamu individu tanpa reservasi sampai tamu masuk ke kamar. Berikutnya, adapun prosedur dalam menangani tamu individu check-out tanpa reservasi maupun dengan reservasi memiliki langkah-langkah yang sama, yaitu yang pertama ada memberikan informasi check-out kepada tamu sehari sebelum untuk mengingatkan tamu. Yang kedua, ada menyiapkan bil tamu sesuai dengan jumlah bil yang tamu miliki apabila menggunakan fasilitas dan jasa-jasa hotel. Yang ketiga, memberi salam serta menanyakan bagaimana pengalamannya serta menginap di hotel. Yang keempat, memastikan tamu menggunakan masker dan hand sanitizer. Yang kelima, meminta kunci kamar kepada tamu sesuai kamar yang telah ditempati. Yang keenam, memastikan barang bawaan tamu dengan menanyakan apakah barangnya ada yang tertinggal atau tidak di kamar. Yang ketujuh, memproses pembayaran bil tamu. Yang kedelapan, memberikan tamu informasi jika terdapat barang tamu yang tertinggal di kamar. Dan terakhir, mengucapkan terima kasih dan mengantar tamu untuk menuju kendaraan. Baik, selanjutnya kita masuk pada pembahasan yang kedua, yaitu kendala-kendala yang dihadapi resepsionis dalam menangani tamu check-in dan check-out pada masa pandemi COVID-19. Adapun kendala yang dihadapi resepsionis adalah yang pertama dalam penerapan protokol kesehatan, adanya tamu tidak memakai masker. Ya, cara mengatasinya yaitu resepsionis akan menganjurkan dan memperingati tamu untuk menggunakan masker dan demi kepentingan dan kesehatan bersama. Setelah itu, resepsionis akan memberikan masker pada tamu yang tidak membawa masker. Yang kedua, adanya tamu yang tidak membayar tagihan kamar saat check-in. Cara mengatasinya, resepsionis akan meminta tamu untuk melakukan pembayaran uang muka sebesar 50% dari total tagihan kamar, atau tamu akan diminta untuk meninggalkan salah satu barang berharganya untuk menjadi jaminan. Yang ketiga, ada mesin edisi mengalami gangguan saat memproses pembayaran tamu.
Cara mengatasinya yaitu resepsionis meminta tamu untuk menunggu dan resepsionis merestart mesin edisi hingga mesin mendapatkan sinyal. Dalam hal ini, resepsionis harus meminta maaf kepada tamu atas ketidaknyamanannya. Yang keempat, adanya tamu yang ingin check out melebihi batas waktu check out yang telah ditentukan. Jika tamu tetap ingin melebihi batas waktu tersebut, tamu akan dikenakan biaya tambahan sewa kamar yang dihitung per jam. Sedangkan dalam kasus ada tamu yang akan check-in dan di hari itu dan di kamar yang sama, resepsionis akan meminta tamu untuk tidak check out melebihi batas waktu yang telah ditentukan karena kamar tersebut sudah dipesan sebelumnya. Yang terakhir ada minimnya kemampuan bahasa Inggris dari tamu. Cara berkomunikasi, cara mengatasi yaitu resepsionis dapat berkomunikasi dengan sedikit menggunakan bahasa tubuh atau juga dapat menggunakan aplikasi penerjemah bahasa online. Pada bagian simpulan dan saran, simpulan yang dihasilkan dari serangkaian pembahasan di atas yaitu resepsionis pada pandemi COVID-19 di Honey Resort Ubud memiliki peranan baru yang membedakan peranannya dengan masa normal dalam menangani tamu individu check-in dan check-out, yaitu wajib menerapkan protokol kesehatan bagi tamu maupun staf resepsionis itu sendiri. Adapun saran yang ingin penulis sampaikan terkait dengan penulisan laporan ini ada sebagai berikut. Yang pertama, harus tetap menerapkan protokol kesehatan. Yang kedua, meningkatkan kedisiplinan bagi staf yang bekerja. Yang ketiga, selalu memberikan informasi kepada tamu mengenai waktu check-out sebelumnya. Yang keempat, melakukan pelatihan minimal basic atau standar bahasa asing selain bahasa Inggris untuk staf bagian front office. Dan yang terakhir, menambah jumlah staf yang bekerja. Sekian presentasi dari laporan akhir studi yang saya tulis. Apakah Bapak atau Ibu dosen penguji mempunyai pertanyaan atau masukan? Dipersilakan. Baik, terima kasih atas